Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh keluarga besar GBD El Shaddai Magelang. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita mendengarkan, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita mendengarkan suara Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Langsung saja kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-19. Kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku." Ayat yang kelima, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Tema firman Tuhan saat ini adalah umat kesayangan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel, kita dapat melihat bahwa banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan untuk bangsa Israel. Banyak perbuatan-perbuatan luar biasa yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan kerjakan untuk bangsa Israel. Selama 430 tahun, bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir. Mereka mengalami penderitaan, mereka dalam tekanan, penuh keluh kesah, tangisan, dan teriakan. Dalam keadaan yang teraniaya, tertekan itu, Allah memperhatikan keadaan mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau baca di Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23, di sana dikatakan teriakan mereka, keluh kesah bangsa Israel itu sampai terdengar di telinga Allah. Allah memperhatikan bagaimana keadaan bangsa Israel, bagaimana keadaan mereka teraniaya, menderita, penuh keluh kesah dalam tekanan, dalam perbudakan Mesir. Allah memperhatikan bagaimana keadaan mereka. Bangsa Israel tidak mempunyai kekuatan untuk bebas dari perbudakan Mesir. Hanya karena tangan Allah mereka mampu bebas, mereka lepas dari perbudakan di Mesir. Allah begitu memperjuangkan bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang tidak lagi hidup dalam penindasan, dalam tekanan. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan mengerjakan hal-hal luar biasa untuk bangsa Israel, bagaimana Tuhan mengerjakan banyak hal untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan melepaskan dari tangan Raja Firaun. Tuhan membuka jalan baru ketika mereka diperhadapkan lautan luas. Tuhan memberi air untuk minum dan mana untuk dimakan. Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api yang melindungi dan menyertai bangsa Israel ketika di padang gurun. Banyak hal yang Tuhan kerjakan untuk bangsa Israel.
Mengapa bangsa Israel begitu mendapat perhatian khusus dari Tuhan? Mengapa Tuhan begitu mengerjakan hal-hal yang luar biasa? Mengapa Tuhan begitu memperjuangkan bangsa Israel? Karena bangsa Israel ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Tuhan membawa bangsa Israel untuk menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, menjadi umat milik Allah sendiri. Mereka dipilih oleh Tuhan Allah dari segala bangsa menjadi umat kesayangannya. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Di pasal yang ke-14 ayat yang kedua dari kitab Ulangan, pasal yang ke-14 ayat yang kedua, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Kemudian di dalam Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang ke-18, di sana juga dikatakan, dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan bahwa umat Israel ini adalah menjadi umat kesayangan Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Alasan Allah memilih bangsa Israel adalah atas kehendaknya sendiri, bukan karena perbuatan mereka yang menarik hati Allah. Hanya karena kasih Allah, hanya karena kasih karunia Allah kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, Efesus 2 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya karena kasih karunia kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan yang memikat, yang menarik perhatian Allah, yang menarik hati Allah sehingga kita diselamatkan. Semuanya itu hanya karena kasih karunia. Bangsa Israel tidak mempunyai kekuatan untuk lepas dari perbudakan di Mesir, untuk lepas dari penderitaan, penganiayaan. Hanya karena tangan Allah, hanya karena kasih karunia Allah, mereka dibebaskan dari perbudakan. Demikian dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak mempunyai kekuatan, kita tidak mempunyai kuasa untuk lepas dari perbudakan dosa. Hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Bukan karena hasil usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita di hadapan Tuhan. Semuanya hanya karena cinta kasih Tuhan, semuanya karena pemberian Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Allah memilih dan menyelamatkan kita dengan suatu tujuan, yaitu untuk menjadi umat yang kudus. Allah memilih dan menyelamatkan kita semua adalah untuk satu tujuan, yaitu menjadi umat yang kudus. Umat yang meninggalkan dosa, umat yang meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat, dan hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan menyelamatkan setiap kehidupan kita, supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, kita tidak lagi hidup melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, melainkan kita hidup memuliakan Allah. Kita sama-sama buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai 14. Titus 2 ayat yang ke-11 sampai 14 saya bacakan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita
meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita hidup sebagai orang-orang yang kudus, orang-orang yang meninggalkan dosa, orang-orang yang tidak lagi diperhamba oleh dosa, tidak lagi hidup melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melainkan kita hidup memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang sudah kita baca, Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, dan kita hidup bijaksana, hidup adil, dan beribadah kepada Tuhan. Sebagai umat-umat kesayangan Allah yang telah dimerdekakan dari perbudakan dosa, kita harus menghargai kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan, Tuhan bebaskan dari perbudakan dosa, Tuhan mau supaya kita menghargai kemerdekaan itu menjadi hamba kebenaran. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dan 18, Roma 6 ayat 17 dan 18, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara, seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, kita adalah umat-umat yang dimerdekakan dari dosa. Kita adalah umat-umat kesayangan Tuhan. Kita mau menjadi umat-umat yang menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, menghargai kemerdekaan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita menjadi hamba kebenaran, tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita hidup memuliakan nama Tuhan, meninggalkan kefasikan. Kita mau hidup memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar saat ini boleh kembali mengingatkan setiap kehidupan kita sebagai umat-umat kesayangan Tuhan. Kita mau hidup memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebagai umat-umat kesayangan Tuhan, Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu. Kami menjadi umat-umat yang kudus, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kami hidup menjadi hamba kebenaran, menjadi umat yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Kristus selalu ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Kiranya keluarga besar GPDI El Shaddai senantiasa sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan yang datang dalam setiap kehidupan kami. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.